singing a song entitled Bapa Ku Persembahkan Tubuhku. Let's sing this song together. Let's pray together. Jesus Christ, thanks for your blessing so that we can gather in this online class. Now we want to praise you in my morning bread. May we can be your good children and can apply your words in our daily life. Thanks Jesus, hallelujah, amen. Good morning grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita, silakan anak-anak persiapkan buku saat teduh dan Alkitabnya ya. Oke, jika sudah menyiapkan saat teduh dan Alkitab, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu di di Kitab Lukas 6 ayat 31. Yuk kita buka bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 31. Jika sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. Elisa akan hitung 1, 2, 3. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke, itu adalah ayat Alkitab kita pada pagi hari ini. Renungan kita berjudul pada pagi hari ini, judulnya adalah Ubahlah Dia. Anak-anak silakan buka buku saat teduhnya di halaman 89. Oke, jika sudah dibuka halaman 89, anak-anak bisa tulis hari dan tanggalnya terlebih dahulu. Setelah dituliskan, yuk kita akan simak buku saat teduh kita ya. Renungan kita pada pagi hari ini judulnya Ubahlah Dia. Dalam hubungan dengan seseorang kadang kita berkata, Tuhan ubahlah dia. Tuhan tolong ubahlah dia. Tuhan tolong jamah pikirannya agar dia sadar akan kedegilannya. Tuhan bantu orang ini agar mau memperbaiki diri. Oke ya. Memikirkan orang lain ternyata, meskipun memikirkan orang lain, ternyata perasaan tersebut adalah perasaan egois. Karena kita menuntut orang lain berubah. Tetapi apakah kita mau berubah? Nah, kita perlu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memahami cara pikir orang lain. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka, kata Yesus. Ingin orang yang membenci kita berdamai dengan kita harus berubah terlebih dahulu dengan berbuat baik kepadanya, ya, dan menganggapnya sebagai teman. Ingin orang lain mengerti perasaan kita harus lebih dahulu mengerti perasaan orang lain, ya. Terus jangan berpikir orang lain yang tindakannya buruk, mengapa kita harus berubah, ya. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu, lah kamu yang salah kok kenapa saya yang harus berubah, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ingat, di Alkitab dikatakan sebagaimana yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka ya. Oke, ini
bukan membenarkan sikap tindakan negatif orang lain dan meniadakan tindakan positif kita. Kita perlu memahami cara pandangnya. Mungkin orang itu tidak mau berubah, tetapi kita akan berubah menjadi lebih sabar dan lebih menguasai diri. Oke, jika kita ingin orang lain berubah menjadi lebih baik dan kita mendoakan orang itu akan menjadi sangat baik. Di sisi lain, kita pun harus berubah menjadi dewasa secara rohani dan semakin serupa dengan Kristus. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan terus bertumbuh dan berubah seiring dengan bertambahnya usia kekristenan. Kiranya orang yang kita doakan pun berubah karena merasakan perubahan hidup kita. Anak-anak, kita tidak bisa, Mem Elisa kembali lagi kepada karakter kita empati. Empati itu kasih yang nyata. Kita kalau sudah berbicara tentang kasih itu tidak menuntut. Jadi sama seperti yang Mem Elisa praktekkan kepada anak-anak, ya. Mem Elisa berempati dengan anak-anak, ya. Karena apa? Seperti yang ayat firman Tuhan yang dikehendaki, yang dituliskan hari ini, sebagaimana kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mem Elisa berempati dengan anak-anak karena Mem Elisa percaya seperti ayat firman Tuhan ini, saat Mem Elisa berempati, Tuhan akan memberikan hati anak-anak hati yang penuh dengan empati juga. Selain kepada Mem, juga kepada orang-orang di sekeliling dari anak-anak. Sehingga Mem Elisa percaya, ya, saat itu terjadi, ya, pembelajaran kita akan menjadi lebih baik. Anak-anak juga akan mendapatkan kepandaian, ya, materinya juga akan lebih matang saat anak-anak berempati kepada orang lain. Ya, itu yang Mem Elisa sampaikan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak yang harus berempati dengan orang lain. Sekali lagi Mem Elisa katakan bahwa bukan hanya anak-anak, tapi Mem juga harus berempati. Mem juga belajar tentang empati kepada orang-orang di sekeliling Mem. Orang-orang di sekeliling Mem siapa aja? Anak-anak juga, ya. Oke anak-anak, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Selain anak-anak melakukan, Mem Elisa memberitakannya kepada anak-anak, firman Tuhan itu juga harus dilakukan oleh kita semua. Ya, anak-anak percayalah, saat kalian melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna untuk orang lain, Tuhan pasti akan memberikan seperti yang ayat ini katakan. Ya, seperti apa yang kita inginkan, kita harus berbuat terlebih dahulu hal tersebut kepada orang lain. Oke, itu anak-anak renungan kita pada pagi hari ini. Anak-anak, Mem Elisa ingatkan sekali lagi, kerjakan terus empatimu kepada setiap orang di sekelilingmu, ya. Lakukan dengan tekun karena Mem yakin hal itu akan berbuah. Ya, akan berbuah dan buah itu akan kalian petik hasilnya. Oke, itu adalah renungan kita hari ini. Mintalah tanda tangan papa mama jika kalian sudah renungan dan jangan lupa anak-anak tulis komennya, oke, di video yang Mem Elisa bagikan. Oke, terima kasih hari ini anak-anak karena anak-anak sudah bersaat teduh. Kita akan berdoa bersama-sama. Tetap semangat belajar, tetap berempati. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do our learning activity. Bless us in order to, so we can understand our teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus, Amen.